Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tauhid. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Iswardi. Silakan disimak baik-baik. Jadi kita ingin mengenal diri, sebab dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, pasti binasa akan dirinya. Nah, ya, kenapa binasa? Karena Allah katakan diri kita ini, Bapak Ibu. Nah, ini kita bermain dalil dulu. Kata Allah, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu, diri Bapak Ibu tuh, itu adalah rahasiaku. Nah, ku itu Allah maksudnya. Insan itu adalah rahasiaku, wasiri sifati, sifatku, rahasiaku itu adalah sifatku, wasifati la ghairi, sifatku itu sebenar-benarnya adalah aku. Maka untuk mengenal Allah, kenalilah insan ini. Nah, kita ingin mengenal insan, ya. Nah, bagaimana mengenalinya? Ya, tentu kita akan mengenali akan asal usul penciptaan dan kejadian akan dirinya. Nah, bahwa diri kita ini, Bapak Ibu, diciptakan Allah atau dijadikan Allah itu zohir batin. Nah, lihat Bapak Ibu, zohir dan batin. Diri yang zohir ini yang dikatakan namanya diri jasmani. Yang zohir disebut namanya jasmani. Sedangkan diri yang batin disebut namanya dengan ruhani atau ruh. Kalau kita sudah mengenal bahwa diri kita yang zohir dan yang batin, ya, lalu bagaimana memahami akan diri yang zohir ini? Nah, ya, nah, kata Allah, ya, bahwa kejadian diri jasmani. Jasmani itu dua kata yang berbeda makna, Bapak Ibu. Nih, jas tambah mani. Nah, baju jas tahu Bapak Ibu, baju jas itu baju luar. Jadi jasmani baju luar yang terbuat daripada air mani, makanya disebut jasmani. Apa kata Allah? Nah, Allah mengajak kita berpikir, Bapak Ibu. Falyanzurul insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kenapa kamu tidak pikirkan? Kenapa kamu tidak pahami dari apa dirimu itu aku ciptakan, kata Allah. Dari apa diri jasmanimu itu aku buat. Ketika kita mau mempergunakan kecerdasan akal fikir dan rohani kita untuk memahami tentang asal kejadian diri jasmani, maka Allah beri jawabannya. Kata Allah bahwa asal kejadian diri jasmani itu, ya, khuliqa mimma indafik. Aku ciptakan dirimu itu dari air yang terpancar. Air yang terpancar itu yakhruju minas sulbi wa taraib, keluar daripada ayah dan ibumu. Ini yang dikatakan Allah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Aku ciptakan dirimu itu dari air yang bercampur. Itulah air yang bercampur dari ayah dan ibumu. Ketika ayah dan ibu kita terjadi namanya junub, ketika junub itulah terpancar air dari ayah dan ibu kita. Rupanya Bapak Ibu, asal kejadian tubuh jasmani itu, kata Allah, aku jadikan dirimu itu adalah dari setetes nutfah, setetes air mani. Kalaulah memang kejadian diri kita itu dari setetes nutfah air mani, lalu Allah ajak Bapak Ibu berpikir, apa kata Allah?
Apa ra'aitum ma tumnuna a antum tahlikunahu am nahnul khaliqun? Kenapa kamu tidak pikirkan, wahai ayah, wahai ibu, wahai suami istri? Kamu yang menjadikan air mani itu, air yang kamu tumpahkan ke dalam rahim istrimu, kamu yang menjadikan air ini menjadi manusia, atau akukah Allah yang menjadikan air mani itu menjadi manusia, kata Allah. Kalau awak yang menjadikan air mani itu menjadi orang, Bapak Ibu, tak payahnya awak menunggu kelahiran anak itu dah sampai bertahun-tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau awak yang menjadikan air mani itu menjadi orang, Bapak Ibu, sebulan saya awak nikah, habis awak menapekkan keturunan mak. Tapi nak keraju awak tu dah. Ini yang mesti dipahami. Walaupun dia terpancar daripada ayah dan ibu, tapi bukan kita yang menjadikan air itu menjadi namanya manusia. Ini yang pertama, nutfah. Makanya setetes nutfah ini yang tertumpah, ini yang dikatakan nuqtah. Setetes nutfah yang tertumpah ke dalam rahim istri disebut namanya nuqtah. Nuqtah inilah yang dikatakan namanya dengan ma'ul hayat. Ini Bapak Ibu, setetes nuqtah itu yang disebut namanya ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu artinya air yang hidup. Air yang hidup itu, ini yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Jadi setetes air yang tertumpah disebut namanya nuqtah. Nuqtah itu katakan ma'ul hayat, air yang hidup, itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kemudian dari nutfah menjadilah dia alaqah. Alaqah. Alaqah itu yang disebut namanya segumpal darah. Segumpal darah itu, ini yang disebut namanya dengan Ahmad. Dari alaqah berubah wujud dan bentuknya menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Jadi dari mudghah menjadi izoma. Izoma. Izoma itu menjadi pembentukan tulang belulang. Dari izoma lalu terjadi namanya lahma. Tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging, Bapak Ibu. Proses dari nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, ini berproses dia Bapak Ibu lebih kurang 4 bulan 120 hari. Rupanya proses tubuh yang zahir, tubuh jasmani, dari air menjadi darah, darah menjadi daging, itu prosesnya 4 bulan 120 hari. Yang fisik ini, ketika telah cukup usianya 4 bulan 120 hari, maka apa kata Allah? Ya, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Apabila telah aku sempurnakan kejadian dirimu, telah aku buat jasmanimu, kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, nih kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruh ke dalam tubuh jasmanimu. Nah, Bapak Ibu kita lihat. Nah, nih, biar mudah melihatnya Bapak Ibu, kita buat kayak gambar. Kira-kira Bapak Ibu gambar mana itu? Untuk memudahkan paham saja. Ketika telah berusia 4 bulan 120 hari, apa kata Allah? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruh itu, diri yang batin. Lihat, diri yang batin itu ruh, maka Allah tiupkanlah ruh itu ke dalam tubuh jasmani atau tubuh zahir ini. Ketika ruh itu telah ditiupkan ke dalam tubuh jasmani, ya,
pada saat ruh itu, Bapak Ibu, lihat, pada saat ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga batang tubuh, maka disebut ruh itu namanya dengan nyawa. Pada saat ruh itu sudah memberi semangat dia pada batang tubuh, disebut namanya dengan jiwa. Ketika ruh itu ya sudah turun naik, keluar masuk melalui batang hidung, maka disebutlah namanya dengan napas. Ketika ruh itu berkehendak, maka disebut namanya dengan kolbu. Ketika ruh itu berkeinginan, maka disebut namanya dengan nafsu. Kalaulah keinginannya itu condong kepada kebaikan, maka disebut namanya dengan mutmainnah. Apabila keinginannya condong kepada kejelekan atau kejahatan, maka disebut namanya dengan amarah. Apabila keinginan itu kadang baik, kadang tidak, maka disebut namanya dengan lawama. Lawama. Ketika dia telah berusaha, maka disebut namanya dengan ikhtiar. Ketika dia telah berpikir, disebut namanya dengan akal. Ketika dia telah yakin dan percaya, disebut namanya dengan iman. Ketika dia telah mengenal Allah, disebut namanya dengan arif billah. Ketika dia telah mendengar, maka disebut namanya dengan sama. Ketika dia telah melihat, disebut namanya dengan basar. Ketika dia telah berkata, disebut namanya dengan kalam. Ketika dia mengetahui, disebut namanya ilmu. Ketika dia punya kekuatan, disebut namanya dengan kudrat. Ketika dia punya keinginan, disebut namanya dengan iradat. Ketika dia hidup, disebut namanya dengan hayat. Inilah yang disebut nama ruh sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sebelum ditiupkan, tetap statusnya ruh sebutannya, Bapak Ibu. Nah, ruh. Tapi kalau dia sudah mengambil bahagian di dalam batang tubuh ini, maka berganti pula namanya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Artinya, nyawa, jiwa, napas, kolbu, nafsu, mutmainnah, amara, lawama, ikhtiar, akal, iman, arbila, sama, basar, kalam, ilmu, qura, iradat, ayat, itu sebenarnya adalah ruh. Ruh tuh. Maka pada saat ruh itu sudah ditiupkan ke dalam janin, satu hari ruh itu berada di dalam rahim ibu. Nah, satu hari, Bapak Ibu. Satu hari baru ditiupkan dalam rahim ibu, maka disebutlah namanya dengan hayatullah. Hayatullah. Nah, hayatullah itu hidup dia karena Allah. Maka dia berzikir tuh, Bapak Ibu. Ya, apakah ibunya itu Muslim? Apakah ibunya itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu? Satu hari dia di dalam rahim ibu, maka dia dikatakan hayatullah, hidup karena Allah. Pada saat itu dia berzikir, zikirnya itu menyebut Allah. Allah, Allah, Allah. Jadi kalau awak bawa anak awak, cucunya awak ke dokter USG-nya Bapak Ibu, maka berbunyi mereka Allah, Allah, Allah. Ini Allah bilang, yusabbihu ma fis samawati wal ard.
apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, isi di antara keduanya, semuanya bertasbih memuji aku, kata Allah. Tuh dia. Makanya manusia itu lahirnya sudah membawa sifat ilahiyah, sifat ketuhanan dan mengenal Allah. Jadi tidak ada manusia itu yang ateis, Bapak Ibu. Kalau dikatakan ateis, yang ateis itu bukan manusia, yang ateis itu adalah Allah. Aku gak dipanjangkan channel sekete. Yang ateis itu bukan manusia, yang ateis itu Allah. Apa arti ateis? Yang tidak percaya kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah itu adalah Allah. Lain ngerti Bapak Ibu tuh? Yang tidak percaya bahwa ada Tuhan yang lain lagi selain daripada Allah itu sendiri yang ateis. Dia yang Tuhan itu dia cuma yang ada. Maka Allah tidak percaya kalau ada Tuhan yang lain selain daripada dirinya. Innani anallah. Itu kata Allah bilang tuh. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku inilah Tuhan semata-mata, nama daripada diriku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wujud, yang nyata, yang pantas disembah, dicari, dinyatakan. Illa ana, melainkan hanya diriku seorang saja. Maka Allah itu yang ateis. Allah tidak percaya kalau ada Tuhan yang lain selain daripada dirinya. Ya. Manusia tetap dia itu membawa sifat ilahiyah, ketuhanannya. Contohnya apa Bapak Ibu? Ketika awak pe malawi namanya, atau pe menyemarang lawinya awak pe naik kapal, tanggalam kapal tuh ha. Walaupun nampak dewa rumpui Bapak Ibu, dalam logika rumput itu nak akan bisa menyelamatkan awak doh, tapi awak tetap memegang tuh, awak berkeyakinan bisa juga awak selamat doh. Itu menandakan manusia itu pada hakikatnya sudah membawa sifat ketuhanan. Dia ingin selamat, ada kekuatan yang di luar dirinya yang mampu memberikan keselamatan pada dirinya. Cuma kena ego sebenarnya Bapak Ibu. Ya, alam rasa cadik. Ngelihat satu hari itu. Kemudian Bapak Ibu, 7 hari, 7 hari ruh itu di dalam janin rahim ibu kita, maka disebutlah namanya dengan syuhud. Syuhud. Maka ketika itu zikirnya al-haq. Yang hak itu aku, kata Allah. Kenapa? Yang bersifat hidup itu hanya Allah. Kalaulah yang hidup itu hanya Allah, maka disitulah ruh tadi mengatakan al-haq. Yang benar itu, yang hak itu aku. 40 hari Bapak Ibu, ruh itu di dalam janin, maka ini disebut namanya dengan khalaqa. Maka dia telah berzikir dengan menyebut subhanallah. Dan menyebut subhanallah tuh. Kemudian 3 bulan di dalam rahim ibu, maka disebut namanya dengan mukhalaqa. Maka zikirnya alhamdulillah. Kemudian 7 bulan di dalam janin, maka disebut namanya dengan lahma. Zikirnya Allahu Akbar. Genap Bapak Ibu 9 bulan 10 hari, maka disebutlah dengan fayakun. Maka barulah sempurna zikir subhanallah alhamdulillah Allah akbar itu dengan satu kalimat la ilaha illallah. Sempurna Bapak Ibu. Maka ketika telah sempurna dia berzikir la ilaha illallah,
Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah. Maka ketika itulah Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a. Ketika kamu terlahir dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, maka kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu belum berilmu. Makanya ketika kita terlahir dalam keadaan tidak berilmu, tidak ngerti apa-apa, maka pada saat itulah Bapak Ibu, kita terlahirnya kita itu dalam keadaan menangis. Ketika dia lahir dalam keadaan menangis, tangisannya itu adalah tangisan yang berzikir kepada Allah. Yang wa inge Bapak Ibu, yang wa dangah sebenarnya dia menangis itu menyebut huwa, aku Allah, huwa, aku Allah. Ini yang dikatakan la ilaha illa huwa. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Maksudnya Bapak Ibu, tidak ada dianya Muhammad, yang ada dianya Allah. Tidak ada engkaunya Muhammad, yang ada engkaunya Allah. Tidak ada akunya Muhammad, yang ada akunya Allah. Kalau Bapak Ibu beraku-aku dengan diri, aku Muhammad, aku Ahmad, aku Wati, sebutlah sepuas-puasnya Bapak Ibu. 20, 30, 70 tahun matinya awak leh. Yang mana yang aku Ahmad tuh? Yang mana yang aku Muhammad tuh? Lihat dulu leh. Dado yang adu akunya Allah. Sebutlah dianya Ahmad, sebutlah dianya Muhammad. 80 tahun setelah itu mati, mayang dianya Muhammad, dado doh. Yang ada dianya Allah. Sebutlah engkaunya Muhammad. Tapi lihat, engkaunya Muhammad yang engkau sebut itu 85 tahun dia akan mati. Tidak ada engkau Muhammad, yang ada engkaunya Allah. Maka ketika itulah dia menangis. Tangisan itu mengatakan huwa, kedengaran wa. Tuh. Makanya Allah ajari kita, karena kita tidak berilmu Bapak Ibu. Maka yang pertama kali diajari Allah kepada kita Bapak Ibu di waktu lahir, bukan ayah dan ibu kita. Allah yang ngajari kita. Apa yang pertama kali diajari Allah kepada kita? Yang pertama kali diajari Allah kepada kita pada saat kita ini terlahir, wa annahu huwa adhaka wa abka. Akulah yang mengajari kamu pandai senyum, pandai ketawa, dan pandai menangis. Rupanya yang mengajari awak pandai senyum, ketawa, dan menangis itu Allah Bapak Ibu. Setelah Allah ajari kita ini pandai senyum, pandai ketawa, dan menangis, maka yang kedua diajari Allah kepada kita, allamahul bayan. Aku ajari kamu pandai bertutur kata. Panggil ibu, panggil ayah. Minta makan kita, minta minum kita, Allah yang ajari. Sampai kita ini tumbuh menjadi
anak-anak menjadi remaja dan dewasa, sampai awak sarjana jadi ustadznya awak. Apa kata Allah? Allamal insana malam ya'lam. Ini kata Allah yang ketiga. Allamal insana malam ya'lam. Aku yang mengajari dirimu apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Allah yang ngajari kita. Hah? Cuma kita pada saat kita telah remaja, dewasa, bahkan sarjana, kita pula yang merasa kita pintar kena kita hebat kena kita tahu kena kita. Aku yang ngajari kamu, kata Allah. Maka pada saat kita diajari oleh Allah, sampai kita ini dewasa, maka ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, ilmu yang dicurahkan Allah kepada kita, ini yang disebut namanya ilmu laduni. Ini yang disebut namanya ilmu hikmah. Ini yang disebut namanya ilmu kasab. Ini yang disebut namanya ilmu sir. Nah, nih Bapak Ibu, ilmu laduni atau ilmu sir atau ilmu hikmah atau ilmu kasab, Allah yang langsung mengajari kita. Kalau kita Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk ustadz, kalau kita ingin diajari Allah sampai habis usia umur kita, ingin tahu kita kapan mati kita, usia berapa kita akan mati, umur berapa kita akan meninggal, siapa yang mau aku ajari, kata Allah, syaratnya cuma satu. Apa syarat yang diberikan Allah kalau bapak ingin mendapatkan ilmu laduni? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku. Jadi takwa menurut Allah Bapak Ibu, jangan takwa menurut awak. Takwa betul-betul dalam pandangan Allah. Kadang kita mengaku kita ini takwa menurut kita, tapi menurut Allah belum. Cuma kamu ngaku-ngaku. Tapi siapa yang benar-benar telah takwa dalam pandangan aku, kata Allah, dia telah menjadi orang yang penurut, orang yang patuh kepada aku. Dia telah sami'na wa ta'na wa yu'allimukumullah. Aku yang akan mengajari dia dengan ilmu laduni dan hikmah. Ini Allah bilang, yuktil hikmata mayasya wa mayuktal hikmata mayasya faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri kita ini ilmu hikmah. Siapa yang Allah berikan kepada dirinya ilmu hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Allah bimbing kita. Ini Allah katakan, wastonaktuka linafsi wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku, petunjuk-petunjuk aku akan aku masukkan ke dalam hatimu. Ini jawabannya. Kita berdoa tadi kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dosa ayah ibuku ya Allah, mudahkan urusan hidupku ya Allah. Ditanya sama anak, doa ibu tadi, doa ayah tadi, minta ampunkan dosa sama Allah, ayah ibu mudah rasaki. Jawaban Allah apa tadi ibu? Pak, entahlah, nak tahu deh dah. Awak berdoa tu awak nak ngerti dah. Kalau kita bermohon kepada Allah, bermunajah kepada Allah, mestinya kita mendengar pastami' lima yuha. Dengarkan kalam aku berikan ke dalam hatimu. Disitulah kita merasakan tidak berjarak dengan Allah. Jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Ini yang disebut namanya ilmu tawajuh. Ilmu tawajuh itu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya kalau kita selalu diberi Allah ilmu, hikmah, Allah bimbing kita, Allah ajari kita, maka jangan sekali-kali kita rampok hak Allah itu. Jangan sekali-kali kita curi pakaian Allah.
Siapa yang mencuri dan mengambil pakaian dan bajuku, kata Allah, maka dia akan menjadi iblis. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mencuri baju dan pakaian Allah. Baju dan pakaian Allah yang dicuri itu maksudnya, siapa yang memakai sifat kebesaran aku, siapa yang memakai sifat kesombongan aku, lalu dipakainya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjadi iblis, kalau tidak menjadi dajjal. Bukan dajjal loh, dajjal. Tuh. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Nabi katakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga umatku walaupun dia itu adalah ahli tahajud, ahli zikir, ahli ibadah, orang suruh, orang masaji. Tidak masuk surga kalau ada di dalam dadanya sebesar zarah sifat takbur, sifat dengki. Sifat takbur dan dengki di dalam dada itu adalah batu licin atau batu panaruang Bapak Ibu. Itulah terhijabnya ruhani untuk sampai kepada Allah. Nah, hati-hati. Ini Allah ingatkan. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa dirimu tuh sok suci, sok bersih. Kamu udah merasa dirimu adalah hambaku, kekasihku. Jangan merasa, kata Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Akulah yang lebih tahu siapa hambaku, siapa yang bersih, siapa yang suci, siapa yang menjadi kekasihku. Aku yang tahu, kata Allah. Rupanya kita dilarang oleh Allah mengaku-ngaku. Jadi iman itu bukan untuk disebut-sebut. Ikhlas, suci, bersih, hamba, tak disebut-sebut. Iman itu di dalam ini dia. Kalau kita betul-betul adalah kekasih Allah, kita betul-betul yakin kepada Allah, buktikan bahwa kamu itu adalah kekasihku, kata Allah. Maka ikhlas itu tidak letaknya di bibir atas, tidak pula letaknya di bibir bawah. Orang yang beriman itu tidak letaknya di bibir atas, tidak pula letaknya di bibir bawah. Iman itu Bapak Ibu tidak diucap-ucapkan, tidak diperkatakan, tidak disebut-sebut. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Iman itu letaknya di sini. Makanya iman itu bukan kata orang, bukan kata si A, kata si B, tapi iman itu dalam ini. Ini Allah bilang, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akulah yang membuat hatimu tuh rindu, cinta, bermanja-manja, bermahabbah dengan aku. Aku pula yang menancapkan rasa rindumu kepada aku. Aku yang tanamkan ke dalam rahasia hakikat dirimu. Jadi iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Makanya sakitnya itu bukan di sini, tapi di sini, di sini, di sini. Tuh letak iman tuh. Allah yang tanamkan itu. Makanya siapa yang benar-benar dibimbing dan dituntun oleh Allah, maka aktifkan rasa Tuhan di dalam diri. Instalkan rasa Allah di dalam diri. Download rasa Allah itu di dalam diri. Kalau sudah terinstal, sudah terdownload, sudah aktif rasa Allah di dalam diri, maka ketika itulah hati ruhani Bapak Ibu terhubung dan terkoneksi dengan Allah. Pasti kita mampu mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum. Allah betul-betul beserta kita. Dia senantiasa menyertai akan diri kita. Rupanya Allah itu betul-betul dekat Bapak Ibu. Ini yang Allah bilang, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hai Muhammad, ada umatmu, ada hambaku bertanya dia kepada aku ini di langit,
jauh atau aku ini dekat? Katakan kepada mereka, hai Muhammad, katakan kepada orang yang bertanya itu, Muhammad, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Ketika itulah Rasulullah baru memberi jawaban, Bapak Ibu, kepada yang bertanya. Nabi itu ditunggunya wahyu dulu. Ditunggunya ayat yang turun. Ini Allah bilang, wastona'tu kali nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu, hai Muhammad, tempat bagiku, dengarkan kalam-kalam aku, wahyu yang akan aku turunkan ke dalam hakikat rahasia dirimu. Ketika itulah turun firman Allah itu, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila ada orang bertanya kepada dirimu tentang aku jauh atau dekat, beri jawaban kepada dia bahwa aku itu dekat. Kalau memang Allah itu dekat, Bapak Ibu, pada diri kita, dekat yang bagaimana Allah itu bersama diri Bapak Ibu? Katakan, ya Muhammad, wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Aku lebih dekat dengan dirinya, aku lebih dekat dengan manusia daripada dekatnya urat nadinya itu pada tengkuknya. Kalaulah urat nadi kita, Bapak Ibu, dekat pada tengkuk leher kita, dibandingkan dengan Allah, rupanya Allah itu dirinya lebih dekat dengan diri Bapak Ibu ketimbang dekatnya urat nadi itu pada tengkuk leher. Kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata kita, rupanya Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dengan mata putih ini. Kalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada rasa kita, Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu daripada dekatnya rasa dan perasaan itu pada rasa kita. Kalaulah Allah hayat itu, kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya hidup itu pada jiwa kita. Tapi kenapa kita tak mampu melihatnya? Kenapa kita tidak mampu menyaksikannya? Apakah Allah yang keliru dan salah dalam menyampaikan kalam-kalamnya, atau hati kita ini dalam keadaan buta karena dikuasai, dijajah, dirampok dan dirantai oleh nafsu, dunia dan akal pikir? Ini yang mesti kita telaah. Makanya yang menghijab diri kita untuk likok dengan Allah bukan Allah. Allah itu pengasih penyayang, Bapak Ibu. Ini yang Allah katakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Ketahui, wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tak ada pembatasnya. Antara dirimu dengan aku tidak ada hijab, tidak ada tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada tabir, maka yang menjadi tabir sebenarnya adalah hatimu yang ada di dalam dadamu.